Baik, kembali lagi di channel Ozil Bahdim di konten ngomongin One Piece. Pada video yang pertama ini saya akan membahas tentang seluruh anggota bajak laut topi jerami. Bajak laut topi jerami dipimpin oleh Monkey D. Luffy, yaitu seorang anak yang bercita-cita menjadi raja bajak laut. Namun cita-cita tersebut ditentang oleh kakeknya yang dikenal sebagai pahlawan angkatan laut. Alasan utama kenapa Luffy bersikeras ingin menjadi raja bajak laut adalah karena janjinya pada Akagami no Shanks. Pada saat itu, Luffy berjanji pada Shanks akan menjadi bajak laut yang lebih hebat daripada Shanks dan menjadi raja bajak laut. Tentunya untuk mencapai itu, ia juga harus memiliki kru yang akan membantunya di lautan yang kejam. Sebelum kita lanjut ke kru yang pertama, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru. Satu, Roronoa Zoro. Zoro muncul pertama di episode 1 One Piece. Sebelum bergabung, ia dikenal sebagai pemburu bajak laut yang kejam. Ia menjadi anggota pertama yang direkrut oleh Luffy. Zoro bergabung pada episode ketiga ketika ia diselamatkan oleh Luffy dari markas angkatan laut yang dipimpin oleh Kapten Morgan. Walaupun awalnya menolak, tetapi akhirnya Zoro berubah pikiran dan bersedia bergabung dengan Luffy. Karena situasi saat itu hanya ada dua pilihan, yaitu ditembak mati oleh angkatan laut atau bergabung dengan Luffy. Alasan Zoro bergabung dengan Luffy adalah ia ingin menjadi ahli pedang terkuat di dunia. Di sini dia menjabat sebagai wakil kapten. Dua, Nami. Nami muncul perdana di episode 1. Ia adalah navigator handal dari bajak laut topi jerami. Nami sebenarnya bergabung dengan Luffy setelah Zoro, tetapi ia sempat berkhianat ketika ia membawa kabur Going Merry beserta hartanya. Nami bergabung kembali setelah Luffy dan kawan-kawan berhasil membebaskan dia dari Arlong, seorang bajak laut manusia ikan yang kejam yang sempat menguasai kampung halaman Nami. Alasan Nami bergabung dengan bajak laut topi jerami adalah ia ingin menggambar peta dunia. 3. Usopp. Usopp adalah seorang penembak jitu dari kelompok bajak laut topi jerami dan mantan kapten dari kelompok bajak laut Usopp yang ia buat sendiri bersama anak-anak desa. Usopp muncul perdana pada episode 8. Ia bergabung dengan Luffy setelah Luffy dan kawan-kawan menyelamatkan Usopp dan desanya dari kelompok bajak laut Kapten Kuro yang pada saat itu menyamar sebagai kepala pelayan dari sang pujaan hati Usopp yang bernama Kaya. Usopp sempat meninggalkan kru topi jerami di episode 236 setelah mengetahui bahwa Going Merry, kapal pemberian Kaya, akan ditinggalkan karena sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Akan tetapi, dia bergabung kembali dengan bajak laut topi jerami di episode 323 setelah peristiwa Enios Lobby berakhir. Impiannya adalah menjadi seorang pahlawan pemberani di lautan. Tidak jelas apa maksudnya tapi itulah impian yang ingin dicapai oleh Usopp. 4. Sanji. Sanji muncul pertama kali pada episode ke-20 dan bergabung untuk pertama kalinya dengan kelompok topi jerami pada episode ke-30. Sanji adalah orang terakhir yang bergabung dengan kelompok topi jerami dalam petualangan mereka di Ace Blue. Awalnya Sanji menolak ajakan Luffy untuk bergabung karena alasan hutang budinya kepada Zep, sang kepala koki yang pernah menyelamatkan nyawanya. Namun akhirnya Sanji bergabung juga dengan kelompok bajak laut topi jerami sebagai koki kapal setelah Zep dan semua teman-temannya bersikap aneh dan mencoba mengusirnya. Tentu saja itu semua hanya acting karena mereka ingin Sanji mewujudkan mimpinya untuk melihat All Blue. 5. Tony Chopper. Chopper muncul pertama kali pada episode ke-81 dan mulai bergabung dengan kelompok bajak laut topi jerami pada episode ke-90. Awalnya Luffy dan Sanji menganggap Chopper sebagai makanan. Namun setelah menyadari kalau Chopper bukan rusa kutub biasa, Luffy mulai menyukainya.
Luffy kemudian menyatakan bahwa Luffy ingin sekali berteman dengan Chopper dan mengajaknya bergabung dengan kelompok bajak laut topi jerami. Sama seperti Sanji, awalnya Chopper menolak ajakan tersebut, namun akhirnya Chopper menjadi anggota ke-6 bajak laut topi jerami setelah memenangkan pertarungan melawan Raja Wapol dari Drum Kingdom. Chopper menjabat sebagai dokter kapal karena kemampuannya dalam bidang medis yang diajarkan Dr. Kureha. 6. Nico Robin. Kemunculan pertama Robin adalah pada episode ke-67 dan mulai bergabung dengan bajak laut topi jerami pada episode ke-130. Ia adalah satu-satunya anggota yang meminta sendiri untuk bergabung dengan bajak laut topi jerami. Pada awalnya hanya Sanji yang senang dengan bergabungnya Robin, karena sebelum bergabung, Robin merupakan wakil dari kelompok Borukuok yang dipimpin oleh seorang Shichibukai, Crocodile. Namun lama-kelamaan seluruh kru mulai menerimanya karena ia bisa menunjukkan loyalitasnya kepada kru. Robin sampai pernah keluar dari kru pada episode 263 untuk melindungi bajak laut topi jerami dari ancaman pemerintahan dunia dan CP9, dan bergabung kembali di episode 310 setelah seluruh kru datang untuk membebaskannya dari Enies Lobby. Robin berperan sebagai arkeolog yang membantu bajak laut topi jerami membaca poneglyph yang nantinya akan mengantarkan mereka ke Pulau Rauster. Robin memiliki impian untuk dapat membuka sejarah yang hilang dan menyampaikannya ke seluruh dunia. 7. Franky. Franky muncul pertama kali pada episode ke-231. Sama seperti Robin awalnya, Franky adalah musuh dari Luffy. Oda Sensei memang seorang mangaka yang kreatif dan sangat sulit untuk ditebak. Siapapun yang melihat manga One Piece di Arch Water 7 pasti akan langsung menebak jika musuh mereka yang terkuat di bagian ini adalah Franky. Hal itu mulai terlihat saat keluarga Franky mencuri uang kelompok bajak laut topi jerami. Terlebih saat keluarga Franky mengajar Usopp habis-habisan. Namun semua itu hanya awalnya saja, dan pada akhirnya kelompok bajak laut topi jerami dan Franky kemudian bersatu untuk mengalahkan CP9. Baru kemudian setelah semuanya selesai, Franky bergabung dengan kelompok bajak laut topi jerami sebagai tukang kapal setelah membantu anggota topi jerami mengalahkan CP9 untuk menyelamatkan Nico Robin pada episode ke-322. Impian Franky adalah membuat kapal impian dan kemudian menjadi bagian dari kru di kapal yang dibuatnya tersebut. 8. Brook muncul pertama kali pada episode ke-337 dan mulai bergabung dengan kelompok bajak laut topi jerami pada episode ke-381. Saat pertama kali Luffy melihat Brook, Luffy langsung mengajak Brook untuk bergabung dengan kelompok bajak laut topi jerami dan diterima dengan senang hati oleh Brook. Tentu saja keputusan Luffy yang sepihak itu ditentang oleh semua kru. Alasannya adalah karena Brook adalah seorang tengkorak hidup yang sama sekali belum mereka kenal. Namun bukan itu alasan kenapa Brook tidak jadi bergabung pada saat itu, tetapi karena ia tidak bisa terkena cahaya matahari setelah bayangannya diambil oleh Shichibukai Keiko Moria. Akhirnya setelah Luffy berhasil mengalahkan Keiko Moria, Brook resmi menjadi anggota kelompok bajak laut Mugiwara ke-9. Dengan bergabungnya Brook, maka keinginan Luffy yang sejak awal ingin memiliki kru seorang musisi akhirnya tercapai juga. 9. Jinbei diajak bergabung oleh Luffy di Pulau Manusia Ikan setelah mengalahkan Hody Jones dan anak buahnya. Luffy mengajak Jinbei bergabung setelah Arch Pulau Manusia Ikan. Jinbei dengan senang hati menerima tawaran Luffy. Akan tetapi ia menunda untuk bergabung karena masih ada hal yang ingin ia selesaikan dengan bajak laut Matahari dan bajak laut Big Mom. Jinbei berperan sebagai juru mudi kapal setelah ia berhasil menyelamatkan bajak laut topi jerami dari ombak besar yang diakibatkan oleh serangan Big Mom. Setelah sekian lama menjadi misteri karena lama menghilang, akhirnya Jinbei berhasil lolos dari cengkraman Big Mom dan kembali muncul dalam cerita. Jinbei selamat dan berhasil menyusul kru topi jerami menuju Wano Kuni untuk memenuhi janjinya kepada Luffy dan memulai petualangannya bersama dengan Luffy dan kawan-kawan. Nakama, itulah urutan bergabungnya para anggota bajak laut topi jerami.
Nampaknya Luffy dapat mencapai cita-citanya untuk menjadi Raja Bajak Laut karena ia memiliki kru yang hebat. Saat ini, anggota bajak laut topi jerami berjumlah 9, tidak termasuk Luffy. Tetapi tidak menutup kemungkinan akan adanya anggota yang baru karena Luffy pernah bilang dia ingin memiliki kru 10 orang. Siapakah anggota ke-10 kru topi jerami menurut kalian? Silahkan komen di bawah ini.